Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Purnama di Jalan Sunyi Podcast. Ya, senang rasanya bisa bertemu lagi dengan kalian tentu saja di Jalan Sunyi Podcast. Nah, gimana nih kabarnya dari teman-teman? Semoga sih sehat selalu ya. Amin. Tak terasa juga kita sudah masuk di penghujung bulan November 2020 dan sebentar lagi Desember 2020 dan kita akan beranjak dari tahun 2020 menuju 2021. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tentu saja di masa-masa pandemi seperti ini semoga tetap diberi ketabahan dan kekuatan, dan kita berdoa semoga pandemi segera hilang dari muka bumi. Semoga kita bisa melakukan aktivitas kita kembali dengan normal dan dengan lebih baik lagi. Amin. Nah, teman-teman, di episode yang ke-14 ini kita atau aku ingin ngebahas tentang hubungan yang tidak sehat. Mungkin ketika kalian mendengar kata hubungan, aku yakin sih yang terbesit dari atau mungkin yang terbesit di kepala teman-teman gitu ya adalah soal pacaran, pasangan, soal asmara gitu ya. Nah, tentu saja itu juga bukan hal yang keliru gitu. Dan coba nanti kita juga akan bahas soal itu, atau mungkin juga kita nanti beberapa ambil dari beberapa sudut pandang juga, atau hal yang lain atau aspek yang lain dari hubungan itu sendiri. Nah, kalau ngobrolin soal hubungan, kemudian ya hubungan yang tidak sehat, katakan demikian ya. Sebelum masuk ke sana, sebenarnya hubungan itu apa sih gitu ya? Ya, benar banget teman-teman. Hubungan itu kayak sebuah ya ikatan ya, kita bisa katakan demikian, atau tali, atau mungkin kita juga bisa bilang bahwa itu adalah pertalian. Bisa dari pertalian atau hubungan dengan teman, sahabat, keluarga, pacar, atau juga pasangan. Nah, sebagai makhluk sosial pasti kita juga gak akan lepas dengan yang namanya hubungan atau kontak dengan makhluk yang lain atau individu yang lain atau mungkin orang lain gitu ya, karena kita hidup bermasyarakat, pasti kita dihadapkan oleh itu. Dan kita juga dihadapkan oleh keberagaman, kita juga dihadapkan oleh pluralitas, di mana setiap orang itu kan beda latar belakang gitu ya teman-teman. Beda latar belakang, tentunya beda suku, ras, agama, atau mungkin di latar belakang yang lain juga, mungkin ekonomi, mungkin juga latar belakang pendidikan, seperti itu ya teman-teman. Dan disitulah cara pandang juga berbeda, pendapat kita juga berbeda gitu ya teman-teman. Nah, tapi di sini aku ingin menyampaikan atau aku ingin sampaikan sih sebenarnya ada hubungan yang gak sehat gitu ya di dalam kita bermasyarakat, atau mungkin kita dalam pacaran gitu ya, atau mungkin dalam bersahabat, atau mungkin di keluarga kita dengan orang tua atau dengan kakak kita atau adik kita. Ada kok namanya hubungan-hubungan yang gak sehat itu gitu. Ada konflik, tapi itu memang gak bisa dihindari. Cuman tinggal bagaimana kita meminimalisir agar hubungan yang tidak sehat itu bisa berubah jadi hubungan yang sehat, atau bisa meminimalisir hubungan yang tidak sehat itu yang maunya itu, maksudnya yang awal mulanya itu 100% atau berapa persen bisa kita turunkan gitu, seperti itu. Nah, sebenarnya ada 3 gitu ya. Ada 3 yang menjadi aspek atau menjadi hal gitu yang mengakibatkan hubungan itu nggak sehat gitu, atau hubungan itu nggak baik gitu. Dan di sini aku mengutip dari Dr. Farudin Faiz gitu ya teman-teman. Dan beliau ini adalah pembicara di ngaji filsafat di salah satu daerah, yaitu Yogyakarta gitu teman-teman. Ada 3 gitu yang menjadikan hubungan itu, sebenarnya beliau menyampaikan ada 4, tapi aku ringkas menjadi 3. Jadi hubungan itu gak sehat itu ada 3. Ada yang pertama adalah mendominasi, mendikte, mengontrol. Jadi seseorang itu mendikte orang lain, mendominasi orang lain, menguasai orang lain, memaksa orang lain, mengontrol orang lain, seakan-akan jadi apa kemauannya itu harus diikuti, karena dia mendikte, namanya juga mendikte, mendominasi. Jadi apa keinginannya, apa kemauannya itu tuh harus diikuti gitu, harus diiyakan sesuai dengan versi orang tersebut atau sesuai dengan versi orang yang mendominasi. Padahal hal tersebut akan membuat ketidaknyamanan kepada orang lain gitu. Nah, kalau kita tarik ke pasangan, kalau kita tarik ke pertemanan, persahabatan, kalau kita mendominasi, kita mengontrol teman kita, pasangan kita,
kita maunya ini, kita mendikte kamu harus begini, itu justru akan membuat tidak nyaman orang yang ada di sekeliling kita, yang berakibat ya hubungan gak akan sehat seperti itu, teman-teman. Dan yang kedua adalah meruntuhkan kepercayaan diri orang lain. Ini juga menjadi ini adalah juga menjadi sebab dari hubungan tidak sehat, meruntuhkan kepercayaan diri orang lain. Meruntuhkan kepercayaan diri orang lain itu kayak misalkan kamu ini, kamu. Jadi seakan-akan kita merendahkan gitu loh. Dan membuat rasa percaya diri orang lain itu turun. Akibatnya orang itu menjadi minder, gak pede, gak percaya diri gitu. Apalagi itu dikatakan oleh orang yang mungkin dekat dengan kita gitu ya. Atau kita bilang kepada teman kita, kamu itu, atau pacar kita, kamu itu. Itu akan benar-benar meruntuhkan kepercayaan diri orang tersebut loh, teman-teman. Ya, meskipun apa yang kita katakan itu benar adanya, meskipun kita jujur, benar, tapi mungkin cara kita yang salah untuk menyampaikan ucapan atau ungkapan tersebut. Jadi kita harus lebih bijak lagi ketika mengungkapkan sesuatu agar kepercayaan diri orang lain itu gak runtuh. Dan yang ketiga adalah tidak memberikan dukungan saat sulit dan juga tidak memberikan apresiasi saat sukses. Mungkin ketika kita sulit, ketika kita dalam tekanan gitu, katakanlah pacar kita atau pasangan kita atau juga teman kita, sahabat kita itu gak memberikan dukungan dan support sama sekali, itu juga akan memicu hubungan yang gak sehat. Ini aku punya pacar kok gak disupport, ini kok aku punya teman sahabat kok gak disupport gitu. Padahal dalam posisi yang sulit seseorang itu butuh dukungan. Dan sebaliknya ketika kita sukses gitu ya teman-teman, aku lagi sukses, aku berhasil nih gitu, tapi ternyata orang yang ada di dekat kita atau mungkin ya bisa kita katakan pacar, teman, sahabat, keluarga gak ada yang apresiasi dengan keberhasilan kita, itu juga menunjukkan bahwa akan ada hubungan yang tidak sehat, teman-teman. Jadi ada tiga sebenarnya di sini. Yang pertama adalah mendikte gitu. Jadi ketika kita didikte, ketika kita didominasi, tentu saja kita nggak akan nyaman gitu ya, karena kita dituntut harus mengikuti versi orang tersebut. Yang kedua adalah meruntuhkan kepercayaan diri. Ketika kepercayaan diri kita diruntuhkan oleh orang lain, terus kita merasa minder, ya di situ juga nggak akan terjalin hubungan yang sehat antara kita dengan orang yang mungkin meruntuhkan kepercayaan diri kita. Yang ketiga adalah nggak ada dukungan nih saat kita sulit, nggak ada apresiasi nih saat kita sukses. Itu juga nggak ada hubungan yang sehat tentu saja yang terjalin itu di antara kita dengan teman kita, dengan pasangan kita, pacar kita, atau mungkin keluarga atau orang tua kita gitu. Dan ketiga hal ini tentu saja rentan dengan konflik. Hubungan yang tidak sehat itu pasti rentan dengan konflik, pasti rentan dengan konflik. Karena tentu saja nggak ada komunikasi yang baik. Gimana ketika kita didikte, ketika kita nggak ada support, nggak ada dukungan, baik itu ketika kita sulit dan ketika kita sukses, gimana kita bisa menjalin hubungan dengan baik? Pasti nggak akan terjalin juga komunikasi dengan baik, dan itu rentan sekali dengan namanya konflik, teman-teman. Dan obatnya di sini adalah ya toleransi. Kalau aku mau ngambil ini obatnya itu adalah toleransi. Toleransi itu seperti apa? Toleransi ya menghargai, menghormati, merasakan, peduli, memahami gitu. Dan di balik kata menghargai, menghormati, merasakan, ada saling di situ. Kita juga harus saling. Gak cuman kita yang menghargai, jadi ada saling gitu, ada feedback, ada dua sisi gitu loh. Kalau misalkan orang lain menghargai kita, tapi kita gak menghargai, itu juga gak akan terjalin hubungan yang sehat. Berarti harus ada yang namanya saling gitu loh. Ya, itu namanya toleransi, itu namanya sikap saling menghargai, menghormati, itu tadi, memahami gitu. Ya, kita nggak boleh memaksakan, kita nggak boleh mendikte, kita nggak bisa memaksakan
kebenaran kita sendiri, karena setiap orang juga punya kebenaran masing-masing, setiap orang punya pendapatnya masing-masing, setiap orang punya pikirannya masing-masing. Kita nggak boleh memaksakan pikiran kita harus sama dengan orang lain, kita juga nggak bisa memaksakan orang itu harus sama dengan pikiran kita, atau pikiran orang lain itu harus kita setujui juga. Tapi yang paling penting adalah memahami, memaklumi, menghormati gitu. Kuncinya adalah toleransi dan saling. Di situ sih kuncinya. Dan sebagai makhluk sosial, bermasyarakat, berada di lingkungan gitu ya, semoga sih kita ya senantiasa menjadi manusia yang mampu menjalin hubungan yang sehat sih. Aku berharap sih seperti itu. Semoga kita bisa menjalin hubungan yang sehat dengan mengedepankan toleransi. Oke, mungkin itu aja sih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, atau mungkin podcast ini terlalu panjang. Ya, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.